Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Devia Hasibuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep OOP, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme package. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan enkapsulasi dan inheritance. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Enkapsulasi adalah pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Dalam Java, dasar enkapsulasi adalah kelas. Dalam Java, dasar enkapsulasi adalah kelas. Anda membuat suatu kelas yang menyatakan bahwa variabel atau metode sebuah kelas tidak dapat diakses oleh kelas lain, dengan menjadikan kelas tersebut privat atau menjadikan kelas tersebut protected, yaitu hanya bisa diakses oleh turunannya, atau menjadikan kelas tersebut public, yaitu bisa diakses oleh sembarang kelas. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding dan interface to access data. Information hiding maksudnya adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses oleh kelas lainnya dengan cara memberikan modifier privat pada variabel yang akan disembunyikan. Lalu interface to access data digunakan untuk mengakses nilai dari suatu variabel yang telah disembunyikan oleh information hiding, baik itu mengambil nilai ataupun mengubah nilai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode. Dengan ini kita dapat mengakses variabel yang telah mengalami information hiding. Enkapsulasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama public. Public merupakan suatu modifier yang memungkinkan setiap variabel maupun metode yang dideklarisasikan dalam kelas public ini dapat diakses oleh setiap kelas, baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Jadi kalau public ini bisa diakses dari setiap kelas gitu. Terus lalu lanjut ada protected merupakan suatu modifier yang digunakan untuk memproteksi suatu kelas, sehingga hanya kelas dan subkelas tersebutlah yang dapat mengakses variabel maupun metode dalam kelas tersebut, baik dalam package yang sama maupun dalam package yang berbeda. Jadi di protected yang ini hanya bisa diakses oleh suatu kelas saja, hanya di kelas itu saja gitu. Jadi kelas lain tidak bisa. Terus selanjutnya yaitu privat. Privat merupakan kata kunci yang dideklarisasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas privat ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, kelas yang bersifat privat memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subkelas dan non-subkelas di package yang sama, dan subkelas dan non-subkelas di package yang berbeda. Jadi ini privat ini hanya kepada yang memiliki kata kuncinya saja yang bisa yang bisa mengakses tersebut. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini. Jika modifiernya public dan protected, maka variabel tersebut dapat dipanggil pada subkelasnya. Sedangkan jika modifiernya privat, maka variabel tersebut tidak dapat dipanggil pada subkelas. Dapat terlihat variabel nama awal memiliki modifier privat. Jadi pada subkelas yaitu kelas web, variabel nama awal memiliki garis bawah berwarna merah yang berarti sintaks tersebut error.
Inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek adalah suatu teknik di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut maupun metode-metode yang dimilikinya pada kelas lain atau yang disebut subkelas. Pewarisan adalah sifat dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan programmer untuk membuat kelas baru yang lebih spesifik ataupun diperluas dari kelas yang telah ada tanpa harus membuat ulang atribut maupun metode yang sudah dideklarasikan pada kelas sebelumnya, kecuali menggunakan modifier privat. Untuk menggunakan inheritance atau pewarisan, menggunakan kata kunci yaitu extends. Suatu subclass juga dapat memanggil konstruktor yang terdapat di superclass menggunakan kata kunci super. Kata kunci super juga dapat digunakan untuk merujuk pada anggota dari superclass. Hal ini sama dengan penggunaan referensi this. Contoh, suatu subclass juga dapat memanggil konstruktor yang terdapat di superclass menggunakan kata kunci super. Kata kunci super juga dapat digunakan untuk merujuk pada anggota dari superclass. Hal ini sama dengan penggunaan referensi this. Nah, baiklah, ini contohnya Contohnya bisa kita lihat di sini. Ini contoh super dan ini contoh turunannya. Oke, kita next. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.